senja-senja sore malam kayak gini, entah udah malam sih kayaknya ini. Dengan mafia-mafia bangsat yang menimbun minyak goreng, apalagi kan bau bulan Ramadan, harusnya kan dengan sih rame banget kemarin di Mandalika ya, luar biasa. Oke, kita ngetrip malam-malam guys. Ngetrip malam-malam terus apa ya? Ngetrip malam-malam ini sebenarnya sih pulang kerja sih lebih tepatnya. Bukan ngetrip. Cuma saya ngevlog malam-malam gini setelah sholat maghrib tadi sih turun bentar biar nggak mikirin sholat lagi guys. Kita di posisi di daerah Tanjung Tabalong guys. Kebetulan tempat kerja saya di sini. Jadi sekalian aja saya ngevlog di sini senja-senja sore malam kayak gini, entah udah malam sih kayaknya ini. Oke, terima kasih kalian yang udah nonton. Kita kembali lagi dengan trip yang anti mainstream. Nggak tahu nih nanti hasil videonya bagus atau enggak. Yang penting saya ngevlog aja dulu. Malam-malam sih apa ya? Kalau menurut saya pribadi sih ya, kalau motoran agak kurang apa ya? Agak kurang enak sih. Pertama dari pandangan sih kalau saya pribadi, karena mata saya minus. Bukan minus-minus banget sih yang pakai kacamata, cuman karena minus itu jadi berpengaruh banget kalau jalan malam, terus lihat itu jarak pandang itu terbatas guys. Jadi orang minus kayak gimana sih? Dia kan kalau biasanya apalagi minus itu kan yang jauh jadi burem, terus kalau dekat masih bisa lihat. Nah beda kalau misalkan orang tua, biasanya kan orang tua itu yang dekat nggak jelas, terus yang jauh jelas. Nah makanya kan orang tua kadang pakai kacamatanya pas lagi baca, terus pas lagi mau nulis, pas lagi apa ya, megang handphone gitu. Tapi kalau kayak kita sih oke. Tapi kalau kayak saya minus itu sesuatu yang merepotkan banget sih, apalagi kalau malam-malam kayak gini. Jarak pandang terbatas, terus kadang rintangan di depan pun nggak terlalu kelihatan juga. Jadi kadang nggak bisa saya hindarin tuh, udah berlobang terus apa ya, pas udah deket baru lihat lobangnya, jadi nggak keburu buat hindarin, jadi ketabrak deh. Sering banget tuh kayak gitu, ketabrak lobang-lobang kayak gitu. Tapi kalau siang sih masih mending ya, apalagi kemarin saya waktu kerja di daerah Banjarmasin kan setiap weekend kan saya pulang tuh. Nah kadang kalau misalkan pulang dari sana itu udah sore, jadi menghadap malam itu udah baru 20% perjalanan udah keburu gelap jalan-jalannya. Nah itu udah miris banget tuh. Nggak pulang, nggak ketemu istri, pulang tapi selalu kemalaman. Jadi syukur deh saya lebih dekat aja untuk sekarang ini. Nah kayak gini, kayak gini kan udah deket-deket baru kelihatan lubang-lubangnya. Tapi kalau untuk daerah jalur Tanjung Tabalong ke daerah domisili saya di Amuntai atau Hulu Sungai Utara, jalannya sih nggak terlalu banyak lubangnya ya, lebih banyak jalan bagusnya sih. Apalagi sekarang kan baru apa ya, baru direhab apa sih, baru diaspal kayak gitu. Nah jadi nggak ada lagi tuh lubang-lubang yang besar-besar.
kecuali di daerah pedalamannya ya. Pedalamannya kalau untuk jalur provinsinya di sini sih udah aman banget sih. Walaupun malam-malam kayak gini, insya Allah sih jalan saya lebih motor saya lebih terjaga sih dari lubang-lubang tersembunyi di tengah jalan kayak gini. Bahasa apa ya malam-malam kayak gini? Untuk pertama kalinya nih ngetrip malam-malam kayak gini. Apa ya? Kemarin yang heboh apa sih? Banyak banget sih yang heboh kemarin. Minyak goreng apalah itu. Minyak goreng udah saya bahas kemarin itu. Yang langka bukannya masker atau vaksin, malah minyak goreng yang langka. Apa ya? Tapi sih yang paling viral kemarin apa ya? Kata salah satu pejabat ya. Gak usah sebut nama deh. Kalian paling pasti udah tahu juga. Apa ya? Emang kerjaan mama goreng doang ya? Wah ya mama, emang kerjanya goreng doang di depan di rumah. Saya yang gak mama aja jengkel loh dengernya. Lagi mama ya. Ada yang komen inilah itulah, nggak pernah ngerasain di bawah lah, apalah itu. Ya itu bagian dari hiruk pikuk lah kontroversi di negeri ini dengan mafia bangsat yang menimbun minyak goreng. Apalagi kan bau bulan Ramadan, harusnya kan dengan kebutuhan yang makin meningkat, nggak ada tuh namanya kelangkaan segala macam. Sampai ada mafianya katanya. Apalah itu. Semoga kembali normal lah. Hidup mama. Minyak goreng harga mati. Nggak ada tuh namanya minyak goreng mahal. Betul nggak? Semuanya terjadi terdampak. Apa-apa mau beli gorengan aja udah naik Rp1.000. Terus mau beli apa lagi biasanya yang pakai minyak goreng? Entah itu porsinya dikecilin atau harganya dinaikin ya. Tapi kebanyakannya sih harganya yang dinaikin, nggak mungkin porsinya yang dikecilin. Kayak orang dagang itu gimana ya? Kalau nurunin kualitas sih kayaknya agak beresiko ya. Tapi kalau mainin harga kan bisa suatu saat bisa turun. Kalau misalnya kita nurunin kualitas kan otomatis kita mengambil resiko yang terlalu besar deh. Gak usah deh ya jauh-jauh. Misalkan nih kayak rumah makan dengan satu rumah makan atau warung pinggir jalan ya. Gorengannya misalkan udah enak nih, masakannya udah enak, tiba-tiba gara-gara minyak goreng doang porsi ikannya jadi kecil misalkan. Atau gorengannya yang tahu jadi setengah kayak gitu. Kan beresiko banget tuh. Kadang orang nggak mau tahu, yang penting rasanya enak, walaupun harganya mungkin naik sedikit, yang penting kualitasnya nggak tetap terjaga. Nah itu sih yang harusnya dilihat pemerintah, bukannya malah ngehujat rakyatnya yang antre atau misalkan ngeluhin minyak goreng mahal, tapi lebih diselidikinya sih ke mafianya. Kenapa sampai minyak goreng itu langka kayak gitu. Kok jadi bahas minyak goreng lagi ya malam-malam? Ini gelap guys, nggak tahu nih rekamannya kayak gimana, cuman kita terus aja. Oke. Untuk perjalanannya sih kalau saya berangkat kerja itu dari rumah sampai ke tempat kerja itu kurang lebih berapa menit ya? 50 menit kalau nggak salah. Ya, nggak sampai sejam sih. 50 menit. Tapi sih pagi banget. Karena kerja kantoran ya resikonya sih itu, waktu kita banyak tersita dari pagi ketemu sore kayak gitu. Jadi buruh uang kayak gini. Buruh uang. Berjuang. Apa ya? Kadang kan berangkat itu kalau misalnya
misalkan dari jam layanan bukanya kan jam 8 tuh biasanya. Nah, kita harusnya standby itu setengah 8. Jadi kalau dari rumah jam, berarti paling enggak tuh jam 6 pagi udah berangkat. Sebenarnya sih ini sih sedikit nostalgia juga sih. Kebetulan tahun berapa ya kemarin itu, 2017 akhir itu memang saya sempat kerja di daerah sini juga. 2017 akhir, nah 1 tahun 2018 itu 1 tahun saya kerja di Tanjung Tabalang ini, pulang pergi juga. Jadi nggak terlalu kaget sih dengan kondisi yang kayak gini. Cuma saya jarang pulang malam-malam kayak gini, nggak enak sama yang lain aja. Kalau bisa jam 5 sore sih udah pulang. Ini juga rantai udah bunyi lagi. Aduh, kedengeran gak sih di rekamannya? Ini ya resiko motor cowok ini, kadang kalau nggak terawat, semuanya sih harus dirawat. Cuman yang lebih fatal itu apa ya, menjaga rantai, terus oli sih yang paling penting. Nah kalau udah dua itu udah dijaga, enak sih dibawa. Tapi ini kayaknya udah beberapa 1 bulan lebih deh kayaknya saya nggak kontrol rantai, terus oli juga nggak ada pengganti. Kayaknya harus ke bengkel deh besok atau lusa. Apa lagi ya? Mau bulan Ramadan ya guys. Semoga ya, apa ya, yang saya baca beritanya itu kebijakan dari pemerintah, mudiknya itu tetap nggak ada larangan mudik lagi ya guys. Nggak ada larangan mudik, terus kita bisa ketemu sama keluarga yang udah lama nggak ketemu tanpa perlu direbutkan dengan harus ini harus itu. Ya kalau misalkan vaksin sih masih standar ya, tapi kalau misalkan udah larangan mudik, nah itu udah apa ya, udah membatasi banget tuh. Kasihan tuh yang kerja merantau terus 1 tahun sekali baru ketemu keluarga atau ketemu apa ya, ketemu orang tua misalkan yang lagi sendiri misalkan. Itu momen-momen lebaran ini atau momen-momen Ramadan ini sih mereka yang melepas kangen kayak gitu. Kalau saya sih alhamdulillah ya, orang tua sama mertua nggak ada tuh yang di jauh-jauh, tetap di lingkungan di sekitar domisili juga. Jadi nggak terlalu merasakan sih euforia mudik itu sih, ketemu keluarga 1 tahun sekali itu nggak ada tuh. Tapi kalau kalian yang udah merantau terus mau ketemu banget nih sama keluarga, tiba-tiba larangan pemerintah nggak boleh mudik, nah itu udah ngenes banget tuh. Udah apa ya, seolah-olah kita yang kita pendam selama setahun itu ya udah kita pendam. Kok saya dramatisir banget ya. Ya lah, pokoknya intinya kangen lah sama keluarga. Pastilah mau ketemu kayak gitu gimana pun caranya. Kita kan nggak selamanya kerja buat diri kita juga, pasti kan ada tujuan juga buat keluarga, terus buat orang tua yang sudah berkeluarga, misalkan buat istri, buat anak kayak gitu. Semoga sih nggak ada lagi larangan-larangan yang ketat yang menimbulkan gagal mudik. Semoga ya, doa aja sih. Apalagi ya, apalagi kan sekarang COVID udah mulai melonggar juga kan, apa ya namanya, nggak ada lagi tuh ya namanya pembatasan kerumunan. Apalagi kemarin kan GP Mandalika udah lumayan ramai juga tuh, entah itu buat narik wisatawan atau apa ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari kerumunannya, itu udah nggak ada pembatasan sama sekali. Terlepas itu eventnya apa ya, dari pemerintah atau memang swasta atau individu atau apalah. Kalau misalkan memang peraturannya dipukul rata, harusnya patokannya dari situ. Oh, GP Mandalika udah bisa nih, nah berarti otomatis kan paling enggak nih masjid udah nggak ada peraturan yang ketat lagi. Terus untuk kegiatan ibadah agama lain misalkan nggak usah diperketat lagi. Nah, habis itu untuk takbir akbar, terus apa lagi ya kalau misalkan acara bulan Ramadan itu, pawai-pawai kayak gitu, acara keagamaan, harusnya nggak ada lagi tuh. Harusnya ya.
Kalau kita banding-bandingin nih dengan event terbaru yang menggemparkan seluruh dunia. Ya iyalah, menggemparkan dengan ada pawang hujan loh. Pawang hujan kemarin, entah itu, tapi kalau saya lihatnya sih itu suatu kearifan lokal ya. Bukan masalah kalian percaya atau enggak ya, terserah kalian mau percaya atau enggak, cuman itulah uniknya Indonesia katanya. Benar sih, saya setuju itu. Daya tarik buat warga mancanegara di luar Indonesia ya. Kan Indonesia bukan Muslim doang, di dalamnya ada agama lain seperti Kristen, terus Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lain. Semuanya kan memiliki keyakinan masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang nampak di situ, entah itu dari agama lain ya, kita harus saling menghormati itunya. Kalau misalkan masalah kepercayaan itu kembali ke masing-masing pribadi. Masalah pawang hujan ya, kalau di agama saya sih masalah hujan nggak ada pawangnya. Emang ada yang ngatur. Tapi kalau misalkan dari agama lain percaya, ya sudah, nggak jadi masalah gitu. Gak usah diperdebatkan ini. Oh, pawang hujannya juga digaji kan. Kerjaan itu, bukan sesuatu dukun ya. Kalau dukun suka rela loh. Suka rela, dia dibagi apa aja nggak apa-apa. Tapi dia digaji loh, lumayan. Sampai diparodiin sama siapa itu kemarin, kalau Watararo ya. Wah, diparodiin dia. Salah satu daya tarik sih. Ramai banget kemarin GP Mandalika ya, luar biasa. Indonesia menggelar balapan MotoGP untuk yang kesekian kalinya ya. Saya nggak tahu sih dulu untuk MotoGP di Indonesia. Katanya sirkuit Sentul itu memang dulu dipakai ya untuk MotoGP, terus apa ya? Entah kenapa itu nggak dipakai lagi, entah karena nggak terawat atau gimana ya. Dan dulu katanya Valentino Rossi itu pernah juara di Indonesia. Nah, luar biasa kan? Sentul ya, yang di Bogor itu. Nggak tahu tuh saya tuh. Kayaknya masih bawa kencur kayaknya dulu. Nggak tahu MotoGP. Mungkin Rossinya juga masih umur belasan tahun ya. Belum masuk ke MotoGP juga. Luar biasa ya, Lombok Mandalika. Suatu kebanggaan sih buat kita, terutama orang Indonesia, bisa menyelenggarakan event sekelas dunia kayak gitu. Apalagi katanya yang saya baca itu emang bener sih, sirkuitnya itu kadang nggak ada di tempat lain kayak gitu. Entah itu view angle-nya atau posisi sirkuitnya ya, tapi memang indah sih, luar biasa sih. Saya acungin jempol deh buat yang ide bikin sirkuit di sana. Di negara lain aja nggak ada tuh sirkuit yang dekat pantai atau ada pegunungan. Luar biasa. Terlepas kontroversi di belakangnya ya. Tapi semoga sih dengan hidupnya industri pariwisata, endemi akan segera terjadi. Endemi guys, bukan pandemi lagi. Jadi berakhir, COVID nggak ada lagi. COVID cuman kayak flu biasa. Nanti mungkin tahun 2 tahun nanti di warung nanti ada obat COVID langsung guys. Paketan. Ngarep kayak gitu nggak sih? Jadi kalau kalian COVID, nanti pergi ke warung aja, nggak perlu swab, nggak perlu antigen. Ada obat COVID nggak? Nah, terus emak-emak di warungnya langsung keluar ngambilin. Ada mas, ini 2000 satu bijinya. Nah, kan enak kayak gitu. Jadi COVID nggak sesuatu yang berbahaya lagi. Udah berdamai kita dengan COVID. Bener nggak? Wabah itu kan kayaknya nggak bisa mau hilang kan? Cuman kitanya aja yang menyesuaikan. Makanya itu fungsi vaksin ya. Bagi kalian yang nggak tahu, vaksin itu sebenarnya virus guys. Virus yang ditanamkan ke badan kita. Apakah badan kita itu bereaksi dan apa ya namanya? Virus baik sih kalau yang saya tahu ya. Jadi nanti badan kita itu bereaksi dan dia akan terbiasa kayak gitu. Nah, vaksin itu seperti kayak virus, cuman mirip-mirip virus. Makanya kan kadang orang habis divaksin ada yang sakit kayak gitu, karena memang dia butuh penyesuaian.
Jadi kalau misalnya kena COVID, nah itu nggak jadi masalah besar lagi. Makanya kan tadi saya bilang kayak flu biasa aja. Semoga ya. Itu udah lama juga nih saya ngoceh, udah berapa jam? Setengah jam lebih ya. Kita di sini sebenarnya sih kalau nggak kemalaman saya mau lewat jalur dalam, guys. Kalau jalur provinsi ini terlalu mainstream jalan. Ini karena malam ya anti mainstream ya. Sekali-sekali lah ngevlog malam, bodo amat bagus apa enggak. Bisa ngebut guys. Lap. Kita lihat apa-apa. Di sini kita nanti lewat satu kecamatan lagi yang saya juga lama di sana, di daerah Telua ya. Salah satu kecamatan yang sangat populer sih. Kalau ke daerah Tanjung Tabalong lewat jalur provinsi, nah kecamatan Telua ini salah satu kecamatan yang lumayan besar sih. Dia punya pasar sendiri, terus dia punya pusat perekonomian sendiri lah. Tapi tetap aja sih kalau misalnya mereka mau belanja skala besar, nggak nemu di sana, mau nggak mau harus ke dua opsi, entah itu mau ke Tanjung Tabalong ke pusat kotanya, atau misalkan mau ke Amuntai ke Hulu Sungai Utaranya kayak gitu. Makin gelap guys, padahal tadi saya rencananya mau apa ya, mau ngetripnya itu dari sore. Nah kalau misalkan dari sore itu, misalkan dari 5:30 itu kan masih bagus tuh videonya, atau apa ya, pencahayaannya ya. Kalau di video itu sore itu bersih banget, tapi karena kebanyakan kerjaan tadi jadi ngelantur sampai maghrib. Ya sekalian aja saya nge-vlog maghrib kayak gini, setelah maghrib. Ini sih kalau di daerah perkampungan kayak gini, jalan juga lumayan gelap ya, lumayan gelap, terus lampu-lampu jalan juga gak ada. Tapi kalau misalkan di daerah perkotaan sih terang. Tahu nih video kayak gimana, udah aman. Yang penting saya nge-vlog dulu gimana. Apalagi ya yang mau saya bahas. Mungkin sekian dulu guys untuk video malam ini. Untuk video trip malam atau ya menjelang malam lah. Terima kasih kalian yang udah nonton. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi untuk trip atau video selanjutnya. Oke, thank you.